Halo, Aga Kareba. Baji-bajiji, saja Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Rama Ditya Domas. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 2 residivis kasus pencurian dengan sasaran rumah kos di Makassar diringkus polisi. Paugah melakukan pemalakan hingga berujung cekcok dengan pengendara di bawah jembatan layang Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar. Usai kejar-kejaran di lautan, 8 nelayan pengguna bom ikan di Kabupaten Pangkep diringkus polisi. Ibu dan anak ditangkap polisi karena mencuri di rumah kosong Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang. Hasil pencurian hingga ratusan juta rupiah. Unit Buser Reskrim Polres Pinrang menggeledah rumah seorang ibu di wilayah Paleteang, Kabupaten Pinrang. Polisi menemukan hasil curian sang anak yang belum sempat dijual oleh ibunya. Sebelum mencuri, pelaku mempelajari situasi rumah sasaran. Saat rumah target kosong, pelaku masuk dengan merusak pintu rumah dan leluasa mengambil barang korban. Jadi pelaku ini adalah anak di bawah umur. Umurnya masih 17 tahun. Pekerjaannya tidak ada. Kemudian cara pelaku itu melakukan pencurian dengan cara terlebih dahulu pelaku mengintai rumah-rumah yang kosong. Jadi dia melihat dulu, mempelajari situasi yang akan dia lakukan pencurian. Kemudian di jam-jam berapa rumah itu kosong. Setelah dia tahu jamnya kosong, orangnya tidak ada, mereka masuk. Jadi selain pelaku, kami juga mengamankan orang tua pelaku. Jadi orang tua pelaku inisial R ini berperan untuk menjual barang hasil curian yang diperoleh oleh pelaku. Sang anak bertindak sebagai eksekutor, sementara ibunya bertugas menjual barang hasil curian berupa elektronik dan perhiasan. Hasil penjualan barang curian mencapai ratusan juta rupiah. Bahkan pelaku sempat membeli motor dari uang tersebut. Tersangka mengaku tidak tahu jumlah lokasi pencurian yang dilakukan oleh putranya karena hanya bertugas menerima hasil curian sebelum dijual dan sebagian diberikan kepada putranya. Sudah berapa banyak? Gitu Ji. Apa saja Bu? Curi? Itu iPad Ji sama emas itu. Berapa lokasi di tempat itu yang curi? Enggak tahu. Khusus di BTN atau di luar juga? Enggak tahu juga. Kita cuma terima hasilnya saja Bu. Suaminya kemana Bu? Suami tak ada. Tidak ada. Ibu itu uang penjualan emas kita belikan motor. Bukan. Bukan, tidak. Tadi pengakuannya anaknya bilang dibelikan motor. Enggak tahu juga dia. Sang ibu akan memberikan uang putranya 1 juta rupiah setelah berhasil menjual barang curian ke orang lain. Akibat perbuatannya, anak dan ibu itu terancam 9 tahun penjara. Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. 2 residivis kasus pencurian dengan sasaran rumah kos di Makassar diringkus polisi. Dari penangkapan kedua pelaku, polisi menyita barang bukti ponsel dan motor. Radinal alias Randi Pengkor tidak berkutik saat dibekuk unit reskrim Polsek Rapocini di lantai 2 rumahnya Jalan Kelapa 3, Kota Makassar. Di hadapan orang tuanya, pemuda umur 23 tahun ini sempat mengelak dituduh melakukan pencurian. Namun setelah polisi memperlihatkan rekaman CCTV dirinya memasuki sebuah rumah kos, pelaku akhirnya pasrah di gelandang. Dari hasil penyelidikan, Randi Pengkor beraksi tidak hanya seorang diri, melainkan bersama satu rekannya bernama Nur Alam alias Ula. Tidak butuh waktu lama, polisi yang sudah mengetahui keberadaannya langsung meringkus warga umur 30 tahun ini sekaligus mengamankan barang bukti 3 ponsel serta 1 motor yang digunakan saat beraksi.
Kedua pelaku merupakan residivis kasus pencurian dengan sasaran rumah kos. Modusnya memasuki rumah kos kemudian menyasar sejumlah kamar kosong yang ditinggal penghuninya. Diamankan pelaku spesialis pencurian rumah kos, yaitu atas nama Radinal atas Randi Pengkor, di mana diamankan barang bukti handphone yang dicuri di rumah kos, yaitu 3 unit handphone. Sebenarnya 4 dicuri, namun 1 yang iPhone itu telah dibuang. Kemudian dari pelaku Randi Pengkor ini kemudian dikembangkan oleh unit opsional dan berhasil juga diamankan pelaku kedua, yaitu Nur Alam alias Ulla, di mana Ulla ini juga pernah melakukan pencurian handphone sebelumnya 2 unit dan telah diamankan di Polsek Rapocini. Jadi kedua pelaku ini merupakan pelaku yang spesialis pencurian di rumah kos. Selain daripada barang bukti handphone, juga diamankan sepeda motor 1 unit yang dipakai pelaku untuk melakukan kejahatan. Kedua pelaku kini terancam hukuman di atas 5 tahun. Raisa Abu melaporkan dari kota Makassar. Tidak terima ditegur, sekelompok pemuda mengeroyok ketua RT di Kelurahan Hasanuddin, Kabupaten Maros. Bahkan korban dikejar hingga berujung penyerangan dan pelemparan batu ke permukiman warga. Terlihat sekelompok pemuda mengeroyok ketua RT di Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Korban sempat berhasil kabur, tetapi dikejar oleh belasan orang pemuda hingga terjadi penyerangan dan pelemparan batu ke pemukiman warga. Usai beraksi, para pelaku kabur meninggalkan lokasi. Akibat kejadian ini, 3 warga menjadi korban. Salah satunya adalah ketua RT setempat bernama Ical. Para korban mengalami luka di bagian wajah setelah dikeroyok dan 1 warga lainnya mengalami luka di bagian kaki akibat lemparan batu. Pengeroyokan ini terjadi setelah ketua RT menegur sejumlah pemuda yang asik nongkrong sambil minum minuman keras di pinggir jalan pada tengah malam. Tidak terima ditegur, akhirnya melakukan pengeroyokan dan penyerangan ke permukiman warga. Saya sebagai RT setelah ada acara takziah di Kampung Baru, saya keluar jam 12 malam karena ada kelompok anak muda motor dan 1 orang yang saya kenal. Jadi saya tegur untuk masuk ke lorong, bubar nak. Mungkin karena teguran itu dia tidak terima. Setelah saya balik antar keluarga, saya yang dicegat pertama dan saya tidak terima. Dengan pengakuan ada dipukul. Nah, setelah itu karena mungkin sudah ribut banyak, saya dihantam di bagian sini dan selebihnya saya sudah tidak tahu siapa yang memukul. Akhirnya saya masuk ke lorong, saya lempar di grup keluarga datang, dikeroyok juga. Kita kabur masuk ke lorong, akhirnya terjadi pelemparan. Bahkan di rekaman CCTV warga, kita tidak tahu itu apa, tapi ada yang mengangkat seperti kayak yang busur ya Pak? Busur. Pertama kami akan lakukan itu akan kami rapat koordinasi, insya Allah biasa saya akan laksanakan. Saya panggil semua RT RW terkait membahas persoalan keamanan dan ketertiban di wilayah kami. Karena ini kemarin ada kejadian, makanya saya akan mengambil langkah karena yang kejadiannya itu antara RT sebelah dengan RT Kampung Baru dengan RT pada Sesere. Jadi insya Allah besok saya akan panggil semua RT RW-nya untuk membahas terkait keamanan dan ketertiban. Kejadian ini baru pertama kali ya di sini atau gimana? Semenjak saya di sini ini baru pertama kali kejadian ini. Petugas kelurahan akan berkoordinasi dengan ketua RT dan RW setempat perihal keterlibatan 2 kelompok warga yang bertikai untuk penyelesaian masalah. Korban selaku ketua RT sudah melaporkan pengeroyokan ke polisi untuk proses hukum lebih lanjut. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros. Paugah melakukan pemalangan hingga berujung cekcok dengan pengendara di bawah jembatan layang Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar. Kejadian ini sempat direkam oleh istri pengendara di kursi belakang, kemudian viral di dunia maya. Ayang, sudah. Kata kamu, saya tidak minta tolong sama kamu.
Viral di dunia maya, seorang pria sebagai Pak Ogah terlibat cekcok dengan pengendara mobil saat melintasi bawah jembatan flyover Jalan Andi Pangeran Petarani, Kecamatan Rapucini, Kota Makassar. Pak Ogah ini memaksa minta uang kepada pengendara karena telah membantunya putar balik. Namun diduga Pak Ogah ini mengeluarkan kata kasar terhadap sang pengendara hingga berujung cekcok. Keributan ini sempat direkam oleh istri pengendara di kursi belakang. Menyikapi video viral, polisi bergerak cepat dengan menangkap Pak Ogah bernama Irfan, umur 35 tahun. Pada polisi, Irfan mengaku tidak sengaja mengeluarkan kata kasar ke pengemudi hingga terjadi cekcok. Diamankannya Bambang Pak Ogah atau Pak Ogah berhubungan masalah viralnya. Karena ada masyarakat merasa dirugikan sampai anggota kami turun di lapangan untuk mengamankan yang diduga tersangka. Menurut laporan masyarakat, dia memalat. Jadi menurut keterangannya tersangka, dia sudah diinterogasi dan dia mengatakan dia tidak sengaja mengeluarkan kata makian. Irfan masih diperiksa di Polsek Rapucini guna proses hukum lebih lanjut. Polisi juga berencana membina para Pak Ogah yang menjamur di Kota Makassar agar tidak merugikan pengendara. Rais Habu melaporkan dari Kota Makassar.